Ya, masih bersama kami di Forum Today's Dialog, Mas Romi. Saya masih ingin mengejar jawabannya tadi itu. Saya masih bingung sebagai pemilih nih begitu. Kalau saya milih PPP, itu apa keistimewanya dibandingkan PKS dan dibandingkan juga dengan PBB? Kembali lagi ya, kalau kita memperbincangkan kelebihan satu sama lain, sebenarnya jarak ideologis antar partai hari ini kan semakin dekat. Jadi ketika kita berbicara Orde Baru dulu hanya 3 partai, jarak ideologis ekstrim kanan dan kiri dari mulai Republik ini ada sampai sekarang itu kan tetap saja. Ketika dia dihuni 3 partai, orang lebih mudah membedakan. Ketika dia sekarang dihuni di parlemen menjadi 9 partai, orang semakin sulit membedakan. Membedakan partai Islam satu dengan yang lain sama sulitnya dengan membedakan partai nasionalis yang satu dengan yang lain. Dan kita harus juga ingat bahwa 58% pendidikan pemilih kita itu SMP, SD atau tidak lulus SD. Sehingga buat mereka lebih mudah membedakan partai satu dengan yang lain. Lalu jika memang susah perbedaannya, lalu apa yang harus dari figur atau membuat saya harus memilih P3? Dari figur. Jadi akhirnya ketika kemudian jarak ideologi satu dengan yang lain itu terlalu dekat, maka orang lebih mudah melihatnya dengan secara simplistik kepada figur. Nah, persoalan saya kira muncul di kalangan partai-partai menengah, antara lain Partai Islam. Itu belum adanya figur yang cukup menonjol sebenarnya. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat partai-partai nasionalis ini memiliki figur-figur yang relatif memiliki jam terbang sudah lama. Jadi kalau partai Islam masih belum begitu. Pak Anies kan di politik masuk secara formal kan sejak PKS berdiri 98. Sementara Bu Mega tahun 93 udah ketua umum. Jadi kan jauh sekali jaraknya itu. Jadi ini yang saya ingin katakan adalah bahwa judgement tentang ini adalah nasionalis atau Islam menjadi tidak relevan karena kemudian sebenarnya masyarakat itu bukan menilai soal ideologi tetapi lebih menilai kepada kekuatan atau karakter figur. Nah, pada titik ini yang saya kira kemudian perlu memunculkan satu figur yang memang ini tidak bisa instan karena paling tidak saya meyakini bahwa seorang figur atau pemimpin itu dilahirkan. Jadi P3 itu orang muda suaranya karena memang sampai saat ini masih belum memiliki figur yang kuat begitu. Anda mengakui itu? Bisa saya katakan begitu. Coba lihat misalnya ketika P3 pada tahun 2004 mendapatkan suara 8,2%, kita mencalonkan Pak Hamzah hanya mendapat 3%. Artinya Pak Hamzah sendiri pada waktu itu figur yang tidak terlalu kuat. Karena elektabilitas partai 2 kali lipat lebih tinggi daripada elektabilitas Pak Hamzah sendiri ketika mencalonkan diri menjadi presiden. Jadi memang persoalan ini mendekat yang saya katakan kok seperti pendekatan fatalistik, tapi itulah kenyataannya yang ada di masyarakat. Jadi ini lomba figur akhirnya begitu ya. Pada akhirnya ini benar, itu benar. Jadi saya ada survei yang bertanya kepada masyarakat tentang apa yang muncul di kepala mereka kalau disebut nama-nama partai politik. Jadi asosiasi bebas begitu. Ternyata salah satu variabel yang membedakan memang muncul nama figur. Jadi misalnya disebut PAN, itu satu partainya Amin Rais gitu. Terus yang kedua Partai Muhammadiyah. Terus kalau NU itu, kalau PKS partainya siapa? PKS asosiasinya tidak muncul figur ya. Tidak muncul figur. Jadi PKS itu Partai Islam, lalu Partai Anak Muda, Partai apa namanya? Jadi Anda tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Rom? Jadi gini, saya kira figur ini faktor yang penting. Tapi sebenarnya dalam sistem demokrasi liberal seperti sekarang ini, yang paling penting itu menjawab satu pertanyaan, dan ini berlaku buat semua partai. Apa yang berhubungan secara langsung dengan kepentingan publik? Artinya what does matter publicly gitu loh. Itu kan pertanyaan orang. Kenapa saya memilih sebuah partai? Urusannya apa sama saya gitu loh. Benar. Itu yang harus kita jawab soal pertanyaan itu. Apakah tokoh menjawabnya atau partai menjawabnya? Itu bisa, dua-duanya bisa itu loh. Apa yang membuat saya memilih partai ini? Mengapa urusannya partai ini dengan saya secara pribadi apa? Nah, politik itu menurut saya adalah personal touch. Mesti ada sentuhan pribadinya itu loh. Sentuhan pribadi itu bisa dilakukan oleh figur, bisa dilakukan oleh struktur. Akan lebih bagus kalau dua-duanya bagus itu. Jadi komponen tambah satu lagi, dilakukan oleh media. Tambah satu lagi, dilakukan oleh konsultan. Jadi itu. Tapi kalau sentuhan itulah yang akhirnya itu menentukan. Nah, kalau menurut saya sekarang, kenapa angka undecided sekarang ini tinggi gitu ya? Semua partai-partai turun suaranya karena mereka tidak menjawab. Semua partai politik mau nasionalis mau Islam sama tidak menjawab pertanyaan yang fundamental itu tadi. Mengapa partai ini berguna buat saya gitu loh. Contoh juga kemarin waktu Saiful Muzani meluncurkan dia punya lembaga, ada satu survei yang menyebutkan bahwa 60% dari pemilih belum menentukan pilihan soal capres. Artinya apa?
tadi yang dikatakan pertama oleh Ustaz Anis ya, 60% ini kan angka yang mayoritas. Mereka mengalami distrust terhadap seluruh figur yang ada. Tetapi di tengah-tengah distrust yang begitu tinggi, tetap toh masih ada yang dipercaya meskipun tidak mayoritas. Nah, pada titik ini saya kira kemudian ketika kita berbicara partai Islam, jarak ideologis yang memang cukup blur ya, cukup kabur begitu, itu menjadi persoalan di tubuh partai Islam itu sendiri. Karena memang secara historis kekuatan politik Islam itu baru kemudian dinilai, dihitung ketika dia bersatu. Oke, Pak Kaban, Gitu. Anda setuju dengan statement dari Mas Romi tadi tentang figur dan sebagainya, sehingga Anda sempat persoalan cuti elektabilitas dari itu saya kira banyak faktor lah, ya, banyak faktor yang kenapa partai-partai politik Islam itu ada tren menurun. Ya tentu tergantung sisi tinjaunya. Saya sering mengatakan ini bisa terjadi kenapa? Karena sejak Indonesia merdeka memang partai politik Islam itu belum pernah unggul. Kenapa belum pernah unggul ya? Karena terlalu lama dijajah. Jadi mindset masyarakat yang mayoritas Muslim itu juga belum tentu dia memiliki persepsi tentang Islam secara benar. Bisa juga begitu. Ya kan? Nah, apalagi misalnya di masa Orde Baru, ya Islam yes, partai Islam no. Itu tertanam, masih tertanam. Nah, sekarang tapi memang faktanya harus diterima. Ya kalau saya lihat apa yang data-data yang saya itu fakta diterima. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Bisa faktor figur, bisa juga karena faktor proses meyakinkan publik, meyakinkan masyarakat yang belum terkomunikasikan antara ide yang diinginkan dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Tapi bisa juga karena memang misalnya sekarang partai-partai politik Islam itu ada di kabinet misalnya, tapi prestasinya datar-datar saja misalnya, ya kan? Jadi masyarakat tidak kecewa begitu, publik kecewa terhadap. Bisa saja begitu. Nah, tetapi saya tetap setuju bahwasanya apa yang terjadi selama ini juga misalnya faktor penyelenggaraan pemilu misalnya yang sampai tidak pernah stabil dan kemudian nuansa-nuansa yang penuh dengan kejahatan-kejahatan proses pelaksanaannya. Evaluasi Anda terhadap menurunnya perolehan suara partai Anda apa, Pak? Ya kalau kita melihat kemarin ada persoalan sistem yang berubah terlalu cepat, ya berubah terlalu cepat. Dan itu tidak diantisipasi oleh PBB. Begitu? Sama sekali. Sebetulnya ada satu variabel yang paling utama ini yang belum dimiliki oleh semua partai Islam ini, duit. Coba kalau kita lihat ya parpol-parpol yang baru ya, kemudian punya kemampuan untuk tampil dengan cepat seperti misalnya Gerindra, itu kan tidak jauh dari kemampuan dia untuk beriklan. Jadi saya kira tantangan ini bertambah lah untuk partai-partai Islam pada konteks sekarang ini. Jadi variabelnya itu sangat banyak. Jadi seperti sekarang misalnya ketika seperti pasar bebas kan sekarang partai politik ini, ya faktor dana cukup besar. Ya, jadi belum ada tokoh Islam yang konglomerat yang kemudian mendirikan partai politik atau mendukung satu partai politik dan berkampanye dengan masif begitu. Barangkali menarik juga kalau ada satu tokoh seperti itu. Dalam juga ada kebiasaan di Indonesia ini bahwa pengusaha besar itu dia berafiliasi pada partai yang menang. Ya contohnya Harta Timur Daya. Mantan klien. Kelihatan alibinya yang kemarin lakinya sekarang bininya terus PDI, terus di Demokrat. Nah, sekarang Bui kan gitu. Enggak, saya lihat begini ya. Jadi partai ini kan semua partai ya, bukan hanya partai Islam. Dia itu kan ditentukan pemilihannya itu pertama oleh kekuatan figur. Yang kedua kekuatan manuver partai itu. Yang ketiga itu kekuatan jaringan dan yang keempat kekuatan modal. Jadi salah satu dari keempat ini harus ada yang memang kuat gitu. Sementara kita tahu persis bahwa yang ketiga ini bisa diadakan dengan yang keempat. Itu yang menjadi persoalan. Jadi memang politik dan kita sekarang belum memiliki itu, begitu menurut Anda? Bisa saya katakan mobilisasi dana yang dimiliki oleh partai Islam hari ini tidak sehebat partai-partai nasionalis. Kenapa? Karena memang para pengusaha kita itu banyak juga, mohon maaf, yang juga bergerak tidak selalu berada di dalam ranah syariat. Yang itu bagi partai Islam menjadi persoalan tersendiri kalau dia memberikan sumbangan. Kita tidak mungkin menerima sumbangan dari pengusaha-pengusaha di sektor perjudian misalnya begitu yang. Tapi banyak yang sudah menawarkan itu ya sama partai-partai Islam. Saya kira mereka tidak akan pernah berpikir untuk menyumbang begitu. Karena kampanye kita saja menentang mereka. Jadi mereka. Harus siap untuk kalah terus dong kalau begitu. Tapi gini, saya pertanyaan kecuali ada figur yang begitu. Kebetulan pada fase ini kita melihat adanya Arab Spring ya, di mana partai-partai Islam yang kemudian tampil pada pemilu-pemilu perdana di beberapa daerah di beberapa negara yang rezim
otoritas baru jatuh, itu kemudian menang begitu. Nah mungkin itu ya layak ditanyakan kepada bapak-bapak ini. Mungkin melakukan studi banding sebetulnya. Saya bukan ahli kalau saya melihat studi Arab karena ya. rezim yang sedang bercokol itu rezim nasionalis, rezim sosialis, rezim sekuler, sehingga kemudian ketika kemudian ada Arab Spring, maka pendulum berbalik, Partai Islam yang menjadi harapan. Nah ini yang saya kira memang belum muncul di Indonesia karena 66 tahun Republik ini merdeka. Presiden yang berasal dari wajah santri kan cuma Gus Dur. Itu pun nggak genap, 18 bulan jatuh begitu. Jadi memang ada persoalan di sana begitu. Jadi saya ingin mengatakan bahwa saya kira ke depan memang mau tidak mau di dalam struktur sosiologis masyarakat yang memang pendidikannya masih relatif rendah, andalan instan bagi sebuah partai politik untuk naik atau turun adalah figur instan ya. Oke, jadi tadi yang dikatakan menang nanti kita harus cari figur paling kuat. Karena yang dikatakan Ustaz tadi jaringan kekuatan partai itu memang iya, itu adalah. Baik, kita akan coba bahas lagi itu di segmen selanjutnya. Kita break dulu pemirsa, kami akan kembali saat lagi.